Dari sini pemandangan alam yang kita miliki terlihat sangat indah ya. Sayangnya di sebelah sana terlihat langitnya lebih gelap, suram, sama sekali tidak bersih. Di sana, di kota, guys, penyebab suram, gelap, dan tampak tidak bersihnya alam itu adalah karena terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga menurunkan kualitas lingkungan tersebut sampai ke tingkat tertentu. Penurunan kualitas lingkungan ini menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat-zat yang mencemari lingkungan ini disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat disebut polutan jika 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Salah satu bentuk pencemaran yang terjadi adalah pencemaran air. Penyebab pencemaran air adalah diantaranya limbah industri. Limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Limbah industri dapat berupa logam berat yang sayangnya belum tentu diproses dulu oleh pabrik yang mengeluarkannya. Semua pabrik seharusnya memproses limbah mereka sebelum dibuang ke sungai-sungai, mengolah limbah mereka menjadi less toxic, bahkan kalau bisa menjadi harmless chemical. Contoh tragedi atau bencana akibat polusi air adalah tragedi Minamata, terjadi di Jepang tahun 1932. Saat itu, Teluk Minamata dicemari dengan merkuri dalam jumlah sangat besar yang menimbulkan penyakit Minamata, penyakit saraf, yang menelan korban tewas sekitar 1.784 orang, serta puluhan ribu lainnya menderita gejala sakit berat. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan-kegiatan di rumah-rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, termasuk puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin dan kendaraan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebetulnya tidak berdampak negatif pada lingkungan. Namun yang berbahaya adalah jika terjadi penggunaan pestisida, pupuk, atau bahan kimia pertanian berlebihan. Dampak pencemaran air adalah diantaranya penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati alias bioaccumulation, pemandangan terganggu, serta semakin cepatnya proses kerusakan benda. Oh iya, bioaccumulation itu penumpukan senyawa secara gradual di dalam organisme. Jika plankton yang memakan zat beracun dimakan ikan kecil, maka kadar zat beracun dalam tubuh ikan kecil akan lebih tinggi dibandingkan di dalam tubuh plankton. Kadar zat beracun akan menjadi lebih tinggi di dalam tubuh ikan besar yang makan ikan kecil, dan lebih tinggi lagi di dalam tubuh ikan besar banget yang makan ikan besar. Bisakah sekarang kamu bayangkan betapa tingginya kadar zat beracun itu di dalam tubuh kita, manusia, yang makan ikan besar banget? Dari video ini kalian telah mendapatkan informasi tentang polusi air. Tugas kalian sekarang adalah, pertama, menuliskan rangkuman tentang polusi air yang sudah dijelaskan tadi, polusi udara, dan polusi tanah. Tugas kedua, tuliskan pula penjelasanmu tentang apakah pemanasan global alias global warming itu
Apakah definisi efek rumah kaca dan apakah penyebab serta akibat dari pemanasan global bagi manusia? Tugas hari ini dibuat dengan ditulis tangan. Submit hari ini juga. Pastikan foto tulisanmu terlihat jelas dan tulisan tanganmu terbaca ya. I'll be waiting for your submission. If you got any question, never hesitate to contact me. 加油，学生们！ Be strong.